Perkenalkan, nama saya Pindo Pratama Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 22231420009. Di sini saya akan menjawab tugas rutin 2 sejarah musik. Yang pertama, jelaskan teknik menyanyikan lagu pengulangan melodi dengan secara berurutan dan bergantian dan sebutkan nama tekniknya. Jawabannya, isoritme. Isoritme merupakan sebuah teknik bernyanyi yang menggunakan pola ritme berulang dan biasa disebut dengan thalia. Yang setidaknya dalam satu bagian suara di seluruh komposisi, thalia juga biasanya diterapkan pada satu atau juga lebih pola nada atau warna melodi. Sedangkan monotonik merupakan suatu nada bunyi yang sama dan juga diputar secara berulang. Berbeda halnya dengan canon. Canon merupakan teori musik yang memiliki arti yaitu komposisi kontrapunktal yang mempekerjakan satu melodi ataupun lebih imitasi dari melodi dan juga dimainkan setelah durasi tertentu seperti setengah istirahat dan lainnya. Soal nomor 2. Jelaskan munculnya alat musik aulos yang merupakan sebuah alat musik tiup dan berikan contohnya. Aulos merupakan alat musik tiup yang mempunyai tingkatan suara yang kuat dan menggema dari sopran, alto, tenor, dan bass yang terkenal pada zaman Yunani kuno. Aristokenos merupakan seorang berkebangsaan Yunani yang berperan penting dalam perkembangan dan revolusi alat musik tiup yang disebut aulos. Pada awalnya pipi organ merupakan organ air atau alat tiup Yunani yang terdiri dari 7 deretan pipa yang dijadikan satu dan mempunyai tingkatan pipa dari terpendek sampai terpanjang. Soal nomor 3. Jelaskan mengenai Harianiske Lieder sebagai kumpulan musik yang ditulis dalam tulisan kuno yang ditemukan hurian di kota Ugarit yang diyakini sekitar tahun 1400 Masehi. Lagu-lagu hari adalah sekumpulan musik yang tertulis dalam bentuk cuneiform di dalam prasasti-prasasti tanah liat yang ditemukan di kota Ugarit dan diperkirakan berasal dari tahun 1400 Masehi. Salah satu dari prasasti tersebut yang hampir lengkap berisi himne hari untuk Mikal, sehingga menjadikannya karya musik lengkap tertua yang masih bertahan, meskipun nama komponis-komponis beberapa kepingan tidak diketahui. Soal nomor 4. Jelaskan karakteristik musik di zaman klasik secara terperinci dan lengkap serta berikan contohnya. Jawabannya, 1. Menggunakan instrumen musik sederhana. Salah satu ciri utama musik klasik adalah penggunaan instrumen musik yang sederhana. Artinya, instrumen musik klasik yang digunakan tidak begitu kompleks. Yang kedua, menggunakan peralihan dinamik. Ciri-ciri musik klasik yang cukup dikenal adalah menggunakan peralihan dinamik, bisa dari lembut sampai keras, atau bisa juga dari keras menjadi lembut. Yang ketiga, perubahan tempo dengan percepatan atau perlambatan. Pada musik klasik, jika terjadi perubahan tempo, bisa dilakukan dengan sebuah percepatan atau perlambatan musik. Dalam ilmu musik, percepatan dikenal dengan istilah accelerando, sedangkan perlambatan dikenal dengan istilah ritardando. Yang keempat, penggunaan ornamentik dibatasi. Karakteristik musik klasik berikutnya adalah pembatasan penggunaan ornamentik atau hiasan. Penggunaan ornamen pada musik klasik diperhemat pemakaiannya sehingga tidak terlalu ditonjolkan. Yang kelima, pemakaian 3 akord nada. Berikutnya, pada musik klasik terdapat 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan atau homofik. Artinya pada musik klasik umumnya menggunakan harmoni yang terdiri dari 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Yang keenam, didominasi alat musik gesek dan tiup. Salah satu ciri musik klasik selanjutnya adalah musik klasik banyak didominasi oleh instrumen alat musik gesek dan tiup.
Meski jenis alat musik ini juga digunakan, namun kebanyakan yang digunakan adalah musik gesek dan tiup. Yang ketujuh, tidak menggunakan beat secara konstan. Pada musik klasik umumnya tidak menggunakan beat atau drum set secara konstan yang menjadikan musik klasik gampang dikenali. Musik klasik juga tidak menonjolkan ritme dan harmoni pada lagu-lagunya. Soal yang berikutnya, nomor 5. Jelaskan perubahan yang sangat besar terjadi ketika Paus Georgios Agung I menciptakan sebuah karya musikal dengan melodi tanpa iringan yang berikan contohnya. Pada masa ini musik sakral biasa disebut juga dengan istilah musik flying corn atau musik lagu polos, yaitu musik vokal monofoni dengan syair bahasa Latin yang dinyanyikan tanpa iringan musik flying can. Ini digunakan bagi beribadat baik dalam misah ataupun ibadah harian. Soal yang berikutnya nomor 6. Jelaskan gaya impresionisme musik modern Claude Debussy yang merupakan salah seorang komponis zaman impresionisme dan berikan contohnya. Jawabannya, impresionisme tidak terbatas pada seni musik saja. Bahkan sebelumnya sudah muncul gerakan impresionisme dalam bidang seni rupa yang dimulai sekitar tahun 1870-an. Kata impresionisme sebagai sebuah aliran seni atau lukis diambil dari judul sebuah lukisan karya Claude Monet Impression. Dalam tulisannya di surat kabar Paris Le Carrefour, awal gerakan impresionisme bermula sebagai berikut. Pada awal tahun 1860, pelukis Claude Monet Pierre Auguste Renoir memiliki pandangan yang sama tentang gaya lukisan. Keempat pelukis muda ini lebih bertarik untuk memiliki pandangan yang sama tentang gaya lukisan. Keempat pelukis muda ini lebih tertarik untuk melukis pandangan dan kehidupan kontemporer lainnya dibandingkan dengan melukis kisah sejarah, tema religi, dan potret. Tak lama kemudian pelukis-pelukis lain seperti Camille Pissarro, Paul Cézanne, dan Armand Guillaumin bergabung bersama dengan kelompok mereka. Soal yang berikutnya nomor 7. Jelaskan mengenai musik barok mencerminkan satu jenis musik klasik dan romantik yang jarang menunjukkan modulasi dan rubato serta berikan contohnya. Jawabannya, pada zaman tersebut piano belum ditemukan dan komposisi dikarang untuk happy chord. Partitur musik di zaman barok ditandai dengan tidak adanya iringan atau polifoni. Karya J.S. Bach untuk harpsichord legim mempunyai dua melodi atau lebih untuk tangan kanan dan tangan kiri. Musik barok lazimnya hanya mencerminkan satu jenis emosi saja, dibandingkan dengan musik klasik dan romantik. Musik barok juga mempunyai modulasi atau rubato. Untuk komposisi piano, pedal jarang digunakan saat memainkan musik barok. Soal yang berikutnya nomor 8. Jelaskan karakteristik musik abad pertengahan secara terperinci dan lengkap serta berikan contohnya. Jawabannya, peranan paduan suara yang menyanyikan lebih dari satu suara semakin berkembang, ditemukannya notasi dan pencatatan nada, masuknya musik keduniawi bersuara satu, berkembangnya musik polifoni atau lagu bersuara banyak, berkembangnya nyanyian keagamaan. Soal yang berikutnya nomor 9. Sebutkan dan berikan gambar alat musik dari 3 periode sejarah musik barat, yaitu periode musik kuno atau prasejarah, periode musik abad pertengahan sampai musik rokoko, dan periode musik modern secara lengkap dan terperinci. Jawabannya, alat musik zaman kuno yaitu pipa, lira, dan sambal. Alat musik zaman abad pertengahan yaitu harpa, viol, dan organisrum. Sampai musik rokoko yaitu biola, cello, flute. Dan alat musik zaman modern yaitu gitar akustik dan piano. Soalan terakhir nomor 10. Jelaskan karakteristik musik abad modern secara terperinci dan lengkap serta berikan contohnya. Jawabannya, pengertian musik modern umumnya, musik modern adalah jenis musik yang memperoleh suatu sentuhan instrumen dan teknologi yang tidak berasal dari musik masyarakat yang ada. Jenis musik ini hadir sesudah zaman musik klasik dan selalu mengalami perkembangan sampai sekarang ini. Musik modern berbeda dengan musik tradisional. Musik modern mempunyai ketentuan komposisi seperti tangga nada,
notasi, instrumen musik, dan lain sebagainya. Fungsi musik adalah sebagai media hiburan, sebagai media promosi, sebagai media pertunjukan, sebagai sarana ekonomi. Jenis-jenis musik modern yaitu musik pop, musik rock, musik jazz, musik hip hop, musik R&B, dan musik blues. Sekian dan terima kasih.